kami dari MKM Jesua akan sedikit memberikan saling berbagi informasi terkait dengan kaligrafi. Oke, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan kaligrafi. Pada yang pertama-tama kita bahas terkait definisi dari kaligrafi sendiri. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas seputar apa itu kaligrafi, kita berjalan pada sejarah terlebih dahulu. Jadi kaligrafi ini diambil dari bahasa Yunani yang artinya tulisan yang bagus. Dan kaligrafi sendiri ini bisa disebut juga sebagai khot, atau yang mungkin lebih sering diucapkan di bahasa itu khotin, yang diambil dari bahasa Arab yang artinya garis. Jadi kaligrafi sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni ada kaligrafi klasik dan kaligrafi kontemporer. Nah, jadi pada kaligrafi klasik ini lebih masuknya ke kaligrafi naskah ya. Jadi lebih fokus pada penekanan kaidah-kaidah huruf. Sedangkan pada kontemporer ini kita juga belajar mengenai tentang bagaimana sih desain yang bagus. Jadi di kaligrafi kontemporer ini yang dilihat bukan hanya dari segi kaidah, tetapi juga keindahan dari seni itu sendiri. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, kaligrafi ini umumnya di Indonesia disebut juga dengan khot, yang diambil dari bahasa Arab. Yang artinya itu garis. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian dari kaligrafi ini sendiri. Kaligrafi ini yang awalnya itu dikenal di Indonesia ada 7 orang misalnya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali kaligrafi macam-macamnya, tetapi yang dipopulerkan di Indonesia itu ada 7. Yakni ada kaligrafi yang pertama ada namanya Hotmasi. Nah, Hotmasi ini yang biasa populer sering kali digunakan pada Nushaf Al-Quran, yakni Nushaf Utsmani. Jadi terkait Al-Quran itu biasanya kan terdapat banyak sekali nushaf dan bentuk-bentuk kaligrafi. Nah, yang emang sudah istilahnya kayak dia oleh Kemenak atau Kementerian Agama di Indonesia itu sudah disetujui dan diadopsi sendiri, karena sudah melewati beberapa proses dari istilahnya planifikasi. Jadi untuk yang kedua ada namanya Buffy, terus ada Hotmail, Audio Nigeria, Sulos, Patrick, dan Hotfarisi. Jadi selain dari Hotmasi ini biasanya beberapa shot ini populernya dalam segi kaligrafi kontemporer, karena lebih depankan dari keindahan seninya juga. Tapi sebenarnya dari masing-masing hot ini juga mengandung beberapa kaidah yang emang populer di Indonesia dan dipelajari, tetapi yang memang pertama kali dipelajari dalam segi hot itu pasti berasal dari masih terlebih dahulu, karena emang ini yang bisa dibilang wajib lah sebelum kita belajar mengenai lebih jauh tentang beberapa macam-macam hot yang lain. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama terkait Naswi. Naswi ini pada awalnya kita harus belajar mengenai titik. Nah, jadi mengenai titik ini sendiri itu tidak langsung bisa jadi sekaligus gitu ya. Jadi harus kalau ingin sesuai kaidah itu bisa memakan waktu yang bahkan cukup lama seperti itu. Nah, ada pun tempat
yang sekarang tuh sudah populer di Indonesia untuk fokus mempelajari out itu biasanya ada di namanya Sakal. Dan Sakal itu yang paling populer di Indonesia itu ada di Jombang. Jadi Sakal Jombang itu memang fokusnya dia mempelajari terkait hot ini. Nah, terkait kualitasnya juga. Tentang farmasi, yang pertama kita belajar tentang titik. Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar, jadi sama-sama belum tahu. Kita gali ini sama-sama gitu. Terkait farmasi titiknya itu kalau nggak salah kita memakai jika diukur sesuai kaitan. Nah, kita bisa ini bebannya sudah ukur dengan jadi. Terus kita bagi dua jadi 45 derajat. Baru kemudian sisi 45 derajat ini antara pojok sini, nah ditarik ini sebagai sisi pojok dari diri sendiri. Jadi bentuknya hampir mirip sama bila ketupat. Belum ketupat harus start. Nah, jadi seperti itu. Kalau sesuai kaitan itu memang agak unik. Tapi ini kalau sesuai kita ingin belajar gitu, nggak sesuai kaitan menurut enggak. Jadi selama kita belajar, yang penting kita terus bertahap gitu. Jadi setelah titik nanti bertahap menjadi alif, terus sampai dulu kejadian setelahnya. Kalau ingin sesuai kaitan itu bisa. Kalau ingin langsung ke guru yang sudah sertifikasi gitu istilahnya. Jadi kalau sekarang itu kok sudah mendunia. Jadi tiap profesi itu ada profesinya sendiri, profesi sendiri yang dimana ketikanya ingin mengajar dalam suatu lingkup lembaga gitu harus mempunyai sertifikasi atau surat resmi itu istilahnya dari lembaga yang memang berkepentingan di bidang. Dan setelah titik nanti selesai, mungkin bisa dibuat terlebih dahulu. Kita belajar yang pertama mengenai titik terlebih dahulu. Dan caranya sendiri mungkin bisa seperti ini. Kita buat dalam garis seperti ini terus dibuat lipat 5 titik itu. Medianya bisa pakai kertas dan spidol. Kalau emang pakai spidol berarti kertasnya ada VS. Kalau mau pakai andam atau yang pakai tinta out itu medianya kertas lumayan kertas pinstrip. Kertas pinstrip itu kayak kertas kalender. Bekasnya itu yang terlicin gitu. Jadi biar gak menyala tinta terlalu banyak. Dan nanti setelah titik ini sendiri ini sudah selesai, baru kemudian berlanjut ke alis. Biasanya kalau alis masih itu kita kalau mau sepeda Islam 5 titik. Jadi 5 titik itu berarti. Nah, jadi ini ukurannya alis hasil. Nanti tiap buat berjaya berbeda lagi ukurannya. Jadi kalau memang sesuai kaitan itu agak lama. Dan seperti itu. Kalau untuk pertama kita belajar mengenai titik akan dahulu karena emang yang menjadi dasar dari gambar itu sendiri awalnya itu merupakan titik. Jadi adanya garis itu sebenarnya berawal dari titik. Titik yang menyambung kemudian menjadi garis. Jadi kita sekarang berlanjut ke huruf alis terlebih dahulu, alif dan ba. Pertama bisa dibuat dari dulu. Nanti setelah alif, kalau untuk menulis anik itu kalau Hotmansy bentuknya kayak gimana? Lurus. Jadi lurus tapi bagian turunnya itu langkung. Dan bagian bawahnya langkung terus sampai lancip ke sebelah kiri. Itu seperti ini. Kalau result biar mungkin hari ini setelah kasar-kasaran yang sulit. Harus seperti itu. Ini awet dari nilai asli. Fase yang sulit itu sendiri kalau terdiri dari 5 titik.
Oke. Jadi maaf kalau gambarannya agak sulit karena ini memang secara kasar. Soalnya kalau sebenarnya bisa ini menggunakan spidol bermakar. Kalau mau papan tulis yang emang kelihatan besar itu dalamnya itu diambil terus digunting jadi dua. Jadi nulisnya nanti pakai dalamnya. Mungkin kalau setelah Anif ini selesai berlanjut ke huruf B. Dan nanti bisa dibuat lagi seperti titik. Kita buat garis terus buat alif 5 samping. Jaraknya jangan terlalu dekat. Jadi kasih jarak minimal 2 titik bisa. Jadi biar nggak terlalu dekat. Nanti berarti aja sih. Untuk setelahnya kita wajib ke huruf B. Dan nanti materi kita ini kita berbuat foto dulu. Nanti ya yang disambung. Oke. Jadi untuk huruf B itu sendiri buatnya itu kayak kita pertama buat garis berbeda dulu ini sekitar 2 titik. Nah, ketika meletak di sebelah istilahnya ujung yang sebelah bawah itu dipotong berbeda dulu. Jadi berhenti dulu tulisnya, terus kemudian dilanjut sesuai dengan arah mata pena. Jadi arah mata penanya sama berhentinya seperti ini. Jadi posisinya tangan tetap seperti ini. Dan jadi kalau baik itu sendiri di sini bisa kita harus hal misalnya titik. Dan jadi kalau titik yang dengan objek dari ini sebelah kanan ini pancik dapat ekspesi. Jadi kita style bisa lagi. Terus setelah itu evidensi juga mancing ke atas. And the band juga seperti. Nah, baru yang terwujud itu tidak sesuai dengan terlalu progresif. Jadi kurang lebih seperti ini secara kasar ya. Jadi mungkin materi kita pada hari ini cukup pada huruf alis dan B. Baru kemudian besok dilanjut ke video selanjutnya untuk bergejalnya setelah. Sekian kami dari KMC juga. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar bareng. Jadi tidak ada yang menggurui. Kita belajar bareng untuk mencari informasi sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.